Hai, perkenalkan nama saya Leonardo Samosir dengan NIM 2005020032. Video kali ini guna pembunuhan konten digital ekonomi publik dengan dosen pengampu Bapak Jamur Poti, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Topik yang dibahas kali ini yaitu dampak pajak terhadap distribusi pendapatan. Yang pertama, pajak. Apa itu pajak? Merupakan salah satu sumber pemasukan untuk kas negara. Menurut Profesor Dr. Supomo Sumitro, sarjana hukum, dan juga menurut Profesor Dr. Aja Adriani. Unsur pajak terdapat 4 aspek, yaitu yang pertama, iuran atau pungutan dilihat dari segi arah atau dana pajak. Yang kedua, pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, pembayaran dalam pajak tidak ada kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah. Yang keempat atau yang terakhir, digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Fungsi pajak ada 2, yaitu penerimaan dan mengatur. Yang pertama, penerimaan sebagai sumber dana atau pembiayaan pengeluaran negara. Yang kedua, mengatur, alat untuk mengatur kebijakan negara di bidang sosial dan ekonomi. Jenis-jenis pajak terdapat 3 berdasarkan golongan, sifatnya, dan lembaga pemungutan. Yang pertama, berdasarkan golongan terbagi menjadi 2, secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung contohnya yaitu PPh, dan tidak langsung contohnya yaitu PPN. Dan yang kedua, berdasarkan sifatnya objektif dan subjektif, contohnya yaitu PBB, dan subjektif contohnya yaitu penghasilan. Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak pusat contohnya yaitu materi, PBB, PPh, dan PPN. Dan yang kedua, pajak daerah terbagi menjadi 2, pajak provinsi, pajak kendaraan. Dan yang kedua, kabupaten, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan lain-lain. Masuk kepada dampak pajak terhadap distribusi pendapatan, terbagi menjadi 4, yaitu pajak sebagai fungsi distribusi pendapatan. Yang kedua, ada tahap sumber dan penggunaan pendapatan. Yang ketiga, tergantung pada penentuan harga. Yang keempat, tampak sangat tergantung pada proporsi pajak. 4. Pembahasan dampak distribusi pajak. Kita bahas yang pertama, yaitu sistem pajak yang dimaksud oleh ekonomi merupakan pajak yang dikenakan kepada pihak-pihak yang mempunyai input atau faktor produksi seperti pemilik saham, pekerja, tuan tanah, konsumen, dan sebagainya. Dan yang kedua, pajak yang digunakan pada sumber pendapatan adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh ekonomi dengan menitikberatkan pada pendapatan yang dihasilkan oleh siapa atau pihak yang mempunyai sumber-sumber pendapatan. Pajak menurut sumber pendapatan terbagi menjadi 2, yaitu pajak menurut sumber pendapatan dan juga pada sistem pajak yang dikenakan pada pengguna. Yang kedua, pajak menurut sumber pendapatan dan juga pada pajak yang dikenakan pada pendapatan. Yang ketiga, yaitu dampak terbentuk pada penentuan harga. Jadi penentu harga yang berbeda akan menghasilkan dampak pajak yang berbeda pula. Penentuan harga ini ditentukan oleh bentuk pasar yang dimiliki oleh komoditas yang bersangkutan. Yang keempat atau yang terakhir, dampak tergantung pada tingkat profesi pajak yang dikenakan. Yang pertama ada tarif pajak regresif, dan yang kedua ada tarif pajak progresif, untuk terakhir itu tarif pajak profesional. Sekian penjelasan dampak retribusi pajak terhadap pendapatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.